Kami terus-terusan. Terus-terusan kita buka mic. Karena buka mic itu adalah buka suara. Buka pikiran. Gue mau kasih tebakan buat lo. Boleh. Ban apa yang terbuat dari air? Ban yang terbuat dari ban itu terbuatnya dari karet. Mana ada atau besi kalau roda kereta. Nggak futuristik sih orangnya. Apaan tuh? Ada ban yang terbuat dari air, banjir. Banjir. Oh iya. Like kira-kira Bang. Dendam Bang. Oke, ban apa yang nggak terbuat dari air? Ya, Pus. Ya ban karet, ya ban biasa, ban normal. Ban normal dong. Kan nggak terbuat dari air. Lu dikasih tahu sama temen lu kali barusan. Kok lu kepikiran kayak gitu? Ya lu yang ngomong. Terbuat dari kapuk bantal maksud gua. Iya. Nih, ngomong banjir. Lu barusan ngomong banjir, gua jadi inget nih. Kemarin gua pulang gawe nih. Dari kantor jam 8 malam di daerah Kemang. Des! Apa tuh, des? Naik mobil maksudnya. Mobil ya. Des! Enggak, gua order. 15 menit lagi Pak. Oke, pas gue lihat sih 15 menit. Itu sampai 1 jam masih 15 menit lagi. Ya telepon dong. Pak, kok nggak nyampe-nyampe ini mobil Gokar kan? Pak, stuck Pak. Banjir. Oke, cancel aja Pak. Gue nggak tega dong. Nggak ada Pak, saya tunggu 15 menit lagi. 15 menit gue tunggu. Masih dia stuck di posisi yang sama, nggak bergerak-gerak. Gue telepon, Bapak nggak bergerak-gerak. Berarti 1 jam lebih tuh? Udah lebih. Iya Pak, saya lihat masih banjir, jadi saya masih nongkrong di warung. Saya dari tadi dia nongkrong di warung. Karena banjir, perekonomian jadi melemah. Banjir, Jakarta. Menurut lu gimana? Daerah lu banjir nggak? Gue bukan melemah lagi, udah segini. Mau melemah? Oh iya, lu pernah cerita ya? Iya, gue pernah cerita. Banjir lu naik ke lantai 2. Iya. Untung rumah lu berlantai-lantai. Coba kalau enggak. Enggak. Emang waktu itu lu tinggal di tangga siapa? Numpang ke ibu kosan di atas. Oh iya. Ini banjir ini di Jakarta ini kayak nggak ada pergerakan, lo tau nggak? Banjir kan bergerak harusnya. Enggak, maksudnya Anies kan katakan 5 tahun terakhir ya. Ya sama, banjirnya tuh ya sama. Masih tetap. Nggak ada perkembangan penanganan. Iya, yang katanya bisa menanggulangi banjir, tapi ternyata nggak juga. Jadi mungkin ini memang diperlukan seorang kepala daerah yang ngerti teknis. Jadi nggak cuman banjir tuh begini. Kemarin kan ditanya, kenapa Jakarta banjir? Karena air. Kalau kebakaran karena api. Iya, tapi tetangga gua kebakaran bukan karena api. Karena cemburu. Api asmara. Enggak, baju suaminya dibakar. Nah, ngomong soal suami, ini ada seorang istri. Wah, lu bawa keluarga lu? Enggak. Oh, maksudnya istrinya orang? Iya, suaminya orang, istrinya orang. Mak Ira? Iya. Udah dateng? Udah. Mak Ira! Langsung aja nih, ini banyak keluhan tentang banjir kayaknya. Mak, korban banjir? Kagak. Alhamdulillah, iya. Udah geseran dikit kayaknya ya. Dulu kan agak-agak di dekat-dekat rumahnya Panca. Makanya dia pindah begitu. Iya. Pindah. Banjir di Jakarta ini kira-kira bisa surut enggak? Surut mah bisa. Cuman kan kendalanya bukan cuman itu, bukan solusinya. Wah, ini nih kita tanya solusinya apa. Ini kita sambut Mak Ira. Anies deklarasi Jakarta kok banjir? Mungkin nih kata si Kadrun, Jakarta menangis karena akan ditinggalkan Anies. Lah, yang ada warga Kemang yang menangis karena jadi langganan banjir. Banjir maning. Atau bahasa jakselnya flood again. Dari tahun ke tahun banjir di Kemang, Jakarta Selatan itu diakibatkan luapan Kali Krukut dan Kali Mampang. Bagus, tuh kali berdua kompak bikin banjir. Gak ada insap-insapnya, gak ada yang nasihatin apa. Si Mumun nyolek emak. Mak, lah kok jadi nyalahin kali? Lah, habis mau nyalahin siapa? Anies, yang jelas-jelas gak lakukan normalisasi sungai. Atau nyalahin TGUPP bentukan Anies yang gak beri masukan ke Anies untuk tuntaskan banjir di Kemang. Udah tinggal masa lalu.
Sekarang TGUPP udah bubar. Lagi sibuk bikin surat lamaran untuk jadi Dewan Penasehat Presiden kalau Anies jadi terpilih. Sebelum kenalan dulu nih ya sama Mani. Saya Maira, ibu kosan 1000 pintu. 1 kamar. Alhamdulillah anak kosan tidurnya numpuk. Kalau tidurnya kelamaan bangunnya dikelet. Nempel sama yang bawah. Seperti yang kita tahu nih bersama nih, 4 tahun Anies menjadi gubernur, normalisasi dan naturalisasi sungai mandek. Normalisasi Sungai Ciliwung yang ditargetkan sepanjang 33,69 km baru selesai 16 km pada tahun 2017, itu juga pada masa gubernurnya Ahok. Tapi ini dari tahun 2017 sampai sekarang nih mandek. Gak cuma mandek. Program normalisasi sungai di DKI Jakarta ternyata hilang dari draft pembangunan jangka menengah daerah RPJMD. Hal ini diungkap oleh anggota DPRD DKI dari fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Justin Untayana. Wah, ternyata Pak Anies juga bisa sulap. Selain juga bisa lebih bayar. Normalisasi sungai yang identik dengan pengerukan dan betonisasi sepanjang sungai di masa Gubernur Joko Widodo dan penerusnya Basuki Cahayapurnama sedari mulai menjabat nih udah ditolak nih sama Anies. Anies memilih naturalisasi sungai, di mana peningkatan kapasitas sungai dilakukan secara alami dan manusiawi. Anies memilih menanam pohon di bantaran sungai. Dengan adanya pohon berharap ekosistem hidup. Bagus sih ya bayanginnya. Misalnya ini nanam pohon jambu nih. Terus pohon jambunya panen. Jambu air nih. Terus kita gelar tikar ya tuh. Ngerujak di bawahnya. Ada angin sepoi-sepoi. Ketiduran. Bangun-bangun di perut buaya. Cuma nih tepi bantaran sungai mana yang bisa ditanamin pohon? Terus seberapa banyak air dapat meresap karena adanya pohon? Ini kan sama seperti konsep sumur resapan. Paling enggak ya betul sih ada anggaran yang teresap. Baru 7 bulan yang lalu nih ternyata normalisasi Sungai Ciliwung itu yang era Ahok tuh dilanjutkan lagi sama Anies. Ternyata butuh waktu lama ya untuk akui secara tidak langsung program normalisasi sungai dari Ahok yang terbaik. Ibarat anak kosan nih yang pindah dari kosan Ma ke kosan lain dengan alasan fasilitas di sana lebih baik. Terus sebulan kemudian balik lagi ke kosan Ma. Ternyata di kamar mandi kosan yang baru emang sih pakai water heater, tapi nggak ada air sejuknya. Jadi kalau mau mandi air ditampung di ember dikipasin biar adem. Emang sih bakalan selesai tuh tar dulu. Si Mumun nyolek lagi. Emang bakalan selesai tuh Mak? Kan dikit lagi lengser. Tanya si Mumun sambil ngipasin air di ember. Airnya gerah. Yang penting kan anggaran udah keluar, udah aman. Mau kelar mau enggak bukan target. Yang penting ntar pas kampanye nih untuk program normalisasi sungai bisa disebut dikerjakan. Iya. Justin Untayana juga menyatakan nih menyikapi banjir pada tanggal 4 Oktober 2022 kemarin tuh bahwa penanganan banjir yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta di bawah komando Anies belum ada kemajuan yang berarti. Kalau menurut emak kemajuan mungkin enggak, tapi peningkatan iya. Peningkatan permukaan air. Netizen ada-ada aja dah. Masa ada yang request ke emak angkat tentang Anies gabung Ormas Pemuda Pancasila dong. Lah, ini kan resiko bener ya. Entar rumah emak digeruduk Ormas Pemuda Pancasila bagaimana? Entar mereka datang pada minta rendang. Orang kata Yapto nih Ketua Umum Pemuda Pancasila nih, Anies entu James Bond-nya Pemuda Pancasila. Nomor keanggotaannya aja 000007. Nolnya banyak banget ya. Cocok. Pada tafsirin sendiri dah. Secara nih Ormas PP berdiri sejak tahun 1959. Jadi kebayang dong jumlah anggotanya. Kebayang kalau ngeruduk rumah emak ada minta rendang. Lain ladang, lain belalang.
aman nggak nih Mak pulang? Masih aman dong pulang. Jangan ikut-ikutan minta rendang ya. Awas ya. Rendang makan kesukaan saya. Aduh. Lalu sanu rendang ya? Pedas soalnya enak. Rendang bikinan Mak kagak enak. Jangan. Berarti Kemarin tetangga ada yang keracunan gara-gara makan rendangnya Mak. Kalau bisnis kuliner ini bahaya nih. orang nggak bisa promo ya, dia malah ini. Berarti dia maksakan Padang. Ini kan di media harusnya nggak promo kan? Iya maksakan Padang berarti. Nggak bisa. Oke, thank you. Maira, Juragan, kos 1000 pintu 1 kota. Semoga aman pulang.